إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا معشر المسلمين Alhamdulillah di siang Jumat yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari sekian banyak rumah-rumahnya yang dibangun di atas permukaan bumi ini. Pada siang Jumat ini sedikit kita akan membahas tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Biasanya sebagian di antara kaum muslimin mengangkat tema-tema yang berkaitan seputar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya di bulan-bulan tertentu, terutama di bulan Rabiul Awal. Akan tetapi kita ingin mengangkat tema ini, salah satu di antaranya untuk mengkanter bahwa berbicara tentang sosok seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan saja kita bisa mengangkat tema-tema ini, di mana saja, karena selalu relevan pada setiap waktu, dan kitalah orang yang paling butuh kepada contoh-contoh yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita ingin menyebutkan dan membandingkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara umum menyeru dan memanggil para nabi dan para rasulnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita ketahui bahwa secara umum ketika Allah menyeru kepada para nabi dan para rasul itu dalam Al-Qur'an, Allah cukup memanggilnya dengan menyebutkan namanya secara langsung. Kita mulai sampel dan contoh-contoh tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam, Allah berfirman, "Ya Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Zakaria, maka Allah memanggilnya dengan menggunakan namanya langsung. "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dan menyeru Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya." Dan demikian pula nabi-nabi yang lain, Allah memanggilnya dengan menyebutkan namanya secara langsung. Akan tetapi satu sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memanggil dan menyeru beliau di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui, tidak satu pun ayat di dalam Al-Qur'an yang memulai dengan kata ya Muhammad.
Kita baca Quran dari pertama sampai terakhir, tidak akan kita menemukan kata, firman Allah, seruan Allah yang mengatakan ya Muhammad. Memang ada kata Muhammad dalam Al-Quran. Allah menyebutkan 4 kali Muhammad dan sekali kata Ahmad. Akan tetapi kata-kata Muhammad itu pun ketika Allah menyebutkan bukan dalam konteks memanggil, akan tetapi memperkenalkan siapa sosok manusia yang paling mulia ini, Allah senantiasa menggandengkannya dengan kata Rasulullah. Tidak pernah kata Muhammad berdiri sendiri dalam Al-Quran. Allah memperkenalkan beliau dengan mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Karenanya kalau kita ingin membicarakan tentang konteks seruan Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah sama dengan nabi-nabi yang lain. Yang Allah memanggil Nabi Adam, memanggil Nabi Zakaria, Yahya, seperti apa yang telah kita contohkan tadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memanggil Nabi, orang yang paling dimuliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma menggunakan 2 redaksi. Yang pertama, Allah memanggilnya dengan langsung mengatakan ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Tidak mungkin ada kata ya Muhammad. Yang kedua, Allah memanggilnya dengan mengatakan ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghususkan manusia yang paling mulia ini? Karena sebagaimana yang kita ketahui, beliau nabi penutup, beliau nabi yang paling junior. Akan tetapi Allah telah memilih beliau sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya dan pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan beliau ini menjadi contoh dan suri teladan dalam seluruh aspek apa saja dalam kehidupan kita, baik yang berkaitan dengan perkataan ataupun yang berkaitan dengan perbuatan, gerakan-gerakan, semua adalah merupakan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan andaikan dalam kehidupan Nabi pernah tercatat, pernah terekam bahwa Nabi pernah lupa dalam perkara-perkara tertentu, maka lupanya Nabi pun menjadi syariat bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa ketika disandarkan kepada manusia, dia berkonotasi negatif. Ada orang yang memiliki ilmu yang dalam, akan tetapi ketika dia lupa, kita tidak perlu mencontoh lupanya. Akan tetapi satu-satunya manusia yang sampai pada lupa pun itu menjadi syariat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari kiamat. Bukankah kita ketika sholat kadang-kadang dipimpin oleh seorang imam, imam mungkin lupa bacaan, maka ada cara untuk mengingatkan imam kita. Dari mana kita mengambil itu? Tentu karena Nabi pernah lupa dalam bacaannya, sehingga hal itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan terkadang lupa berapa jumlah rakaat yang beliau pimpin dalam salat jamaah itu. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, ternyata pada rakaat yang kedua beliau salam. Maka sebagian di antara jamaah itu bertanya, klarifikasi, aqusiratis salatu ya Rasulullah? Apakah salat kita ini dikasar ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan tidak. Iya. Seakan-akan para sahabat itu jangan-jangan ada kasar selain daripada ketika kita musafir.
Maka Nabi mengatakan tidak. Maka yang lainnya mengklarifikasi, kita cuma sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Sudah ada pembicaraan. Yang mana pembicaraan itu? Iya, bukan lagi bacaan-bacaan sholat. Sudah ada diskusi-diskusi kecil. Andaikan tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan pada hari ini ada imam kita yang lupa dan tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin akan kacau kita punya sholat jamaah itu. Akan tetapi karena ada panutan kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka alhamdulillah Islam ini semuanya membicarakan tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bangunnya sampai tidurnya kembali, merupakan contoh dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum, sampai pun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk melakukan sebuah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang paling mulia, yang tentu ketika Allah memerintahkan kepada beliau perbuatan tersebut, selama tidak ada pengkhususannya, maka itu juga berlaku bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sifat sabar itu adalah sifat yang paling mulia yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan demikian Allah juga perintahkan kepada umat beliau. Bukankah suka memaafkan orang lain adalah merupakan salah satu sifat yang paling mulia yang Allah perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentu berlaku bagi umat-umat beliau. Tapi coba kita perhatikan, ada sisi perbedaan dari sisi-sisi penekanan-penekanan di mana Allah Subhanahu Wa Taala membedakan antara umatnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau pada perkara-perkara yang mulia ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada orang-orang beriman untuk sabar dan saling menyabarkan, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu." Wahai orang-orang yang beriman, miliki sifat sabar itu, saling menyabarkanlah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sabar ketika tertimpa musibah. Paling tidak 3 aspek ini ketika kita ingin mendefinisikan tentang sabar. Akan tetapi bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar? Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai tambah ketika sifat sabar itu diharapkan disifati dan dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada kita orang-orang beriman Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, maka untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah mengatakan, fasbir sabran jamila, fasbir sabran jamila. Tanpa kata jamil, orang yang telah mempraktekkan sabar itu pasti indah akhlaknya orang yang memiliki kesabaran itu. Tapi untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak cukup sekedar mengatakan fasbir ya Muhammad, tapi fasbir sabran jamila, bersabarlah engkau Muhammad dengan sabar yang indah. Bagaimana sabar yang indah itu? Yaitu kita akan melihat dalam akhlak dan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Kalau kita orang-orang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk memiliki sifat yang paling agung, yang paling mulia. Itu sifat yang mudah memaafkan orang lain. Dan itu salah satu di antara ciri dan tanda orang-orang yang bertakwa. Wal'afina 'anin nas. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman, fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Maafkanlah dan maafkanlah. Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Allah kepada beliau? Sebagaimana Allah katakan fasbir sabran jamila, maka Allah ketika menyuruh nabinya untuk memaafkan, Allah mengatakan fasfahis safhal jamil, fasfahis safhal jamil, maafkanlah Muhammad dengan cara yang terindah, maafkanlah Muhammad dengan cara yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
berfirman, wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah engkau Muhammad terhadap komentar-komentar orang-orang yang tidak senang denganmu Muhammad. Innaka la majnun, innaka la sahir, innaka la syair. Jangan engkau pedulikan itu. Jangan engkau membuang-buang waktumu untuk meladeni orang-orang yang seperti itu. Paling tidak engkau mengatakan qalu salama. Setelah itu, andaikan pun engkau terpaksa memboikot mereka, andaikan pun engkau terpaksa meninggalkan mereka dan tidak meladeni mereka, maka kuharapkan kepadamu Muhammad tetap memiliki akhlak walaupun terhadap lawanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkanlah mereka itu. Akan tetapi Allah menambahkan sifat jamila dengan cara yang terbaik. Inilah di antara hal-hal yang kita tadabburi dalam ayat ini. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kedudukan yang spesial dari Tuhannya di dalam Al-Quran. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal, idh yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum katsiran lafashiltum walatanaza'tum fil amri walakinnallaha sallam ila akhiril ayah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam momentum menghadapi perang Badar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau bermimpi di dalam tidurnya, di mana diperlihatkan bahwa musuh yang beliau akan hadapi itu adalah jumlah yang sedikit, yang sesungguhnya realitanya bukan begitu. Jumlah musuh itu lipat sekian kali dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin. Tapi Allah memulai pertolongan kepada Nabi dengan mengatakan idh yurikahumullahu fi manamika qalilan. Ketika Allah memperlihatkan dalam mimpimu Muhammad bahwa musuh yang akan engkau hadapi itu dalam momentum perang Badar itu jumlahnya sedikit. Itu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau juga asalnya manusia biasa yang mendapatkan wahyu, tapi juga membutuhkan motivasi-motivasi, membutuhkan penguatan-penguatan. Sebagaimana kita ini ketika akan menghadapi musuh dan diberitahukan kepada kita bahwa lawan dan musuh yang akan hadapi itu tidak ada artinya, jumlahnya sedikit, peralatan dan persenjataannya itu tidak seberapa. Maka itu juga yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan walau arakahum katsiran. Andaikan Allah memperlihatkan dalam mimpimu yang sesungguhnya, yang jumlahnya lebih 900 itu, sementara kalian hanya sekitar 300 personil. Ini yang kita garis bawahi. Allah katakan lafashiltum, niscaya kalian akan putus asa. Yang menarik dalam ayat ini jamaah sekalian, ketika Allah berbicara tentang Nabi bermimpi, itu mukhatab langsung kepada beliau. Idh yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum katsiran. Tidak perlu saya menjelaskan, alhamdulillah kita berlatar belakang bahasa Arab. Tapi ketika Allah menyebutkan pengandaian itu, andaikan Allah perlihatkan kepadamu jumlah yang sesungguhnya, lafashiltum, niscaya kalian akan putus asa. Kata sebagian para ulama, ketika Allah menyebutkan kata-kata putus asa itu yang berkonotasi negatif, dan Nabi tidak boleh memiliki sifat yang seperti itu, harus senantiasa optimis dalam kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghususkan kata-kata itu kepada beliau. Allah tidak mengatakan lafashilta, tapi mengatakan lafashiltum untuk memasukkan semuanya, bukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus. Satu di antara hal yang menunjukkan sampai dalam kata-kata pun Allah Subhanahu wa taala demikian halus dalam berbicara dengan Nabi yang paling dicintainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi." Dalam surah Al-Ahzab, haram, tidak boleh kalian menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu siapa saja, kepada siapa saja tidak boleh kita menyakiti.
ya orang itu. Akan tetapi lebih spesial Nabi SAW, Allah menegaskan secara khusus, wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah, tidak boleh hukumnya kalian menyakiti orang yang aku paling cintai, yaitu Rasulullah. Wala an tankihu azwajahu mim ba'dihi, dan tidak boleh pula hukumnya kalian menikahi istri-istri beliau sepeninggal beliau. Mim ba'dihi, sepeninggal beliau. Ada hal yang menarik dalam ayat ini jamaah sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan mim ba'di wafatihi atau mim ba'di mautihi, tapi Allah cukup mengisyaratkan mim ba'dihi, setelahnya. Kita faham itu kata-kata mim ba'dihi, setelahnya. Tapi isyaratnya adalah mim ba'di wafatihi. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala berat, dan Allah tidak berkenan untuk menisbatkan kata-kata wafat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau masih hidup sehat walafiat, masih berada di tengah-tengah kaum muslimin. Maka cukup Allah mengisyaratkan mim ba'dihi dan tidak mengatakan mim ba'di wafatihi. Yang kedua tafsirannya adalah mim ba'dihi adalah mim ba'di talaqihi in talaqahunna, yaitu setelah Nabi mentalaknya, andaikan Nabi mentalaknya, maka itu pun Allah tidak berkenan untuk menyandarkan kepada beliau kata-kata talak, dan itu menyinggung istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, orang yang paling dicintai dan paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini, tidak sempurna rasanya kalau kita tidak menyebutkan satu contoh daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyebutkan satu riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang orang Yahudi kepada beliau, dan di saat beliau duduk di saat itulah ternyata rombongan orang Yahudi ini seakan-akan memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan assalamu alayka ya Muhammad. Tapi ternyata ini adalah bentuk memplesetkan salam. Ternyata dalam bahasa Arab ada contoh memplesetkan salam. Kalau salam yang benar itu minimal assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi orang Yahudi ini mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Muhammad. Celaka, mampus, mati kamu Muhammad. Maka disitulah Aisyah radhiyallahu taala anha naik pitam, emosi. Maka Aisyah membalasnya, assalamu alayka wa la'natullahi alaik. Kalau engkau mengatakan pada Nabi assalamu alayka, maka aku akan balas assalamu alayka atau wa alayka assam wal la'nah. Maka seorang nabi yang Allah puji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, beliau menegur istri tercinta mahlannya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai yang lembut-lembut pada seluruh hal. Innallaha yuhibbur rifqa fi kulli syai' fi kulli amri. Kata Aisyah, apakah Rasulullah tidak mendengarkan perkataan daripada tadi? Nabi SAW mengatakan, iya, saya sudah dengar. Dan cukup ketika kita pun harus membalas. Cukup Anda mengatakan, wa'alaikum, wa'alaikum, kamu juga.
Kalau kita kembalikan kepada perasaan kita, nampaknya itu belum cukup bagi kita kalau kita mengikuti hawa nafsu kita. Apalagi seorang sosok yang bernama Muhammad. Kalau perlu Anda mengata-ngatai satu kali, aku akan kembalikan padamu seluruh kata-kata yang terjelek yang aku ingat dalam ingatanku. Akan tetapi, itulah kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dengan akhlak beliau inilah terpancar sinar-sinar Islam ini ke seluruh penjuru dunia, yang Allah Subhanahu wa taala posisikan beliau sebagai matahari dan para ulama sebagai bulan, dan orang ahli ibadah dipermisalkan bagaikan bintang-bintang yang hanya menyinari dirinya sendiri. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da' din minal yahudil ghasibin was suhyuniyin wa man awanahum minal munafiqina ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Gaza. Allahumma ansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.